Bu Andin dan Pak Hafiz, Bu Weni juga semuanya, sahabat-sahabat FB. Alhamdulillah wa syukurillah pagi ini cerah sekali di Depok ya. Dan saya diberi kesempatan untuk testimoni ataupun istilahnya bersaksi ya manfaat dari Asia Propolis. Pada musim pandemi yang luar biasa saat ini kita belum bebas ya, belum bebas dari pandemi. Jadi pandemi ini sangat luar biasa. Apalagi sekarang ini saat ini sudah naik terus kondisinya, dalam arti penularannya semakin lama semakin meningkat, dan kita berdoa semoga pandemi ini segera lewat dan dicabut dari bumi Allah. Manfaat Asia Pro ini luar biasa karena di saat pandemi ini kemarin saya dapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepatnya bulan September kemarin, pertengahan September saya mendapat ujian yaitu terkena COVID. Jadi awalnya sih saya merasa badan agak meriang, ya, pegel-pegel dan sebagainya. Ini kenapa? Sebelumnya saya memang ada perjalanan tugas atau perjalanan kerja ke luar kota yang cukup jauh dan menggunakan kereta api, pulang pergi menggunakan kereta api. Nah, mungkin disitulah saya mendapat penularan kontagiusnya dari situ. Jadi tapi kurang tahu persisnya ya, karena memang kebetulan di luar kota saya juga berkumpul dengan beberapa orang, walaupun sudah menggunakan saya sudah menerapkan protokol COVID yang cukup ketat. Saya menggunakan masker, menggunakan face shield, juga menjaga jarak ya. Tapi ya namanya ujian ya, namanya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akhirnya saya kembali ke Jakarta di awal September, di minggu pertama September. Saya merasa perasaan pertama itu pegal-pegal. Wah, apa ini? Kok rasanya pegal-pegal, gak enak, meriang gitu, seperti meriang. Kemudian mulai sedikit batuk-batuk dan juga demam. Nah, saya waktu itu untungnya saya udah punya Asia Propolis, jadi langsung saya udah minum. Tapi waktu itu saya masih curiga ini hanya sekedar kecapean gitu kan, sekedar kecapean. Akhirnya, tapi mulai terus saya gelontori Asia Propolis dan saya minum Delistrum juga ya, susu dari Armina Deli juga. Itu saya minum sebelum saya periksa ke rumah sakit atau ke laboratorium. Akhirnya ketika saya periksa ke laboratorium, waktu itu saya hanya rapid test saja. Saya hanya rapid test. Rapid test saya ternyata masih indikasinya non reaktif. Artinya, wah, saya masih lega waktu itu kan. Non reaktif, tapi badan kok merasa masih tambah demam gitu. Dan akhirnya saya hanya telepon dokter, gimana dok ini sebaiknya, oke, Anda Pak Kabul sebaiknya istirahat aja di rumah, karantina mandiri deh. Kita lihat kondisinya nanti seperti apa, demamnya bertambah atau masih berlanjut atau bagaimana. Tapi pada saat yang bersamaan saya udah mulai minum paracetamol untuk menurun demam, tapi juga Asia Propolis tetap saya minum. Jadi dosisnya saya tambah yang semula 3 tetes, saya 5 tetes, dan itu 2 kali sehari paling tidak, pagi dan menjelang mau tidur atau sore lah kira-kira lebih. Saya sudah menggunakan Asia Propolis untuk pencegahan. Dan badan alhamdulillah terasa agak lebih enak ya, tapi memang demam nggak bisa ditahan lagi. Jadi demam saya cukup tinggi. Nah, ketika demamnya sudah sampai 38,9, saya harus ke rumah sakit gitu. Saya harus ke rumah sakit. Setelah saya minta rapid test lagi, dan rapid testnya masih non reaktif itu. Saya heran juga kenapa udah demam seperti ini rapid test non reaktif. Tapi akhirnya dokter di IGD menyarankan, oke, Pak Kabul untuk tes darah lengkap. Nah, ketika tes darah lengkap, trombosit saya turun. Nah, ketika itu trombosit turun, itu dugaan pertama, diagnosis pertama adalah saya kena DB atau mungkin kena tipes. Tapi dari hasil widalnya, laboratoriumnya, widalnya nggak terlalu tinggi, jadi masih batas normal, karena memang saya dulu waktu beberapa 10-30 tahun yang lalu saya pernah kena tipes, dan itu masih ada sisanya, tapi itu tidak mengkhawatirkan. Tapi trombositnya yang turun dan demamnya masih tinggi. Nah, saya tetap minum gelontori Asia Propolis ya, sama juga kombinasi dengan Delistrum. Nah, malam harinya itu saya diminta untuk menginap, rawat inap, cuman sayangnya rawat inap kamarnya sudah penuh dan saya harus ke IGD, dan IGD juga penuh pada malam hari itu.
uh, hujan-hujan, dan saya harus kembali pulang ke rumah untuk kembali esoknya untuk ke rumah sakit. Nah, setelah ke rumah sakit, saya langsung diambil ronsen, toraknya, radiologinya. Ini di sini langsung ronsen. Nah, di ronsen itu saya udah terindikasi pneumonia. Jadi di pneumonia indikasinya paru-paru saya udah banyak sekali awan-awannya, istilahnya itu udah mulai kabur, terjadi banyak cairan-cairan di situ. Saya memang di sini terasa agak gatal ya, di tenggorokan terasa gatal, nyengkring-nyengkring lah istilahnya kalau bahasa Jawanya, nelan ludah agak susah gitu. Nah, saat itu saya langsung Asia Pro-nya saya tambah lagi, Asia Pro-nya dosisnya saya naikkan lagi. Terus saya minum itu nggak pernah henti lah, istilahnya dalam arti saya 3 kali, yang semula hanya 2 kali, saya 3 kali kan. Jadi dosisnya memang saya tambah. Saya minta istri saya untuk membawa satu box Asia Pro-nya langsung dibawa ke rumah sakit. Dan pada hari itu saya harus dirawat inap dan diisolasi. Nah, selama isolasi lah, walaupun saya diinfus juga, tapi Asia Propolis tetap saya minum dan kombinasi dengan obat dari dokter ya. Jadi dokter sendiri juga melihat ini Asia Pro-nya, ini apa Pak? Oh, propolis. Oke, ini bagus nih. Dan saya juga terangkan ke promosi ke dokter juga, Pak. Dokter, ini insya Allah bisa membunuh virus-virus kan. Selama ini saya bisa mencegah yang semula gatal-gatal itu setelah 1 hari dirawat inap di ruang isolasi, udah hilang. Dan alhamdulillah saya bisa bernapas dengan agak lega. Yang semula pada hari pertama itu saya gatal sekali di sini, rasanya gatal banget. Itu saya sudah sangat khawatir ya. Karena memang setelah dinyatakan pneumonia juga positif COVID. Nah, dan pada saat positif COVID itu angkanya itu cukup rendah, kalau istilahnya itu limitnya ya, batas limitnya itu, cut off-nya itu kan harusnya kan 40 ya. 40 itu batas cut off untuk istilahnya apa, saya kurang tahu persisnya, tapi itu saya cut off-nya di bawah itu sampai 22 atau 21, bahkan ada yang 19. Jadi sangat rendah, jadi itu sangat mengkhawatirkan. Nah, tapi karena saya ada pneumonia, saya yang lebih khawatir di situ awalnya. Sehingga saya Asia Pro Propolisnya saya minum terus supaya gatal tenggorokan ini cepat hilang gitu. Nah, dan memang ada antibiotik juga yang dikasih dokter, tapi Asia Pro juga saya minum terus. Bahkan langsung yang semula kalau minum saya larutkan di dalam air ya, cair mungkin 1 cangkir dengan 5 tetes, sekarang langsung 5 tetes saya teteskan di bawah lidah atau di sekitar mulut lah. Itu langsung saya kumur dulu, saya tahan dengan saya telan dulu sekitar tenggorokan, baru setelah itu saya telan. Dan alhamdulillah dalam 1 hari 2 hari itu gatal-gatal di tenggorokan sudah hilang gitu, sudah nggak ada lagi. Dan itu juga sedikit saya lega lah. Yang kedua adalah ketika SPO2-nya atau istilahnya saturasi oksigen itu turun, itu juga sangat mengkhawatirkan, karena kalau turun itu berarti kan sudah bukan lagi di tenggorokan lagi, tapi udah di dalam paru-paru saya. Jadi istilahnya penyerapan oksigen di paru-paru saya udah rendah. Nah, ini terus saya minum Asia Propolisnya dengan susu Daily Strom-nya saya kombinasikan banyak sekali. Saya 1 box Asia Pro, kemudian ada beberapa box lah, lebih dari 5 atau 6 box Daily Strom itu selalu ada di samping meja saya. Dan itu harus saya layani sendiri, nggak ada orang yang bisa melayani saya, karena memang di ruang isolasi ya, jadi terbatas sekali ke ruang gerak kita. Dan orang lain tidak bisa menjenguk kecuali hanya perawat dan dokter. Nah, ketika itu kan saya minum terus, kemudian hari ketiganya saya diambil lagi toraknya, ronsen maksud saya, diambil lagi foto ronsen, radiologi, dan sudah mulai menghilang, mulai berkurang tuh awan-awan di dalam paru-paru itu yang semula sangat butek lah, kalau istilahnya sangat keruh di paru-paru, hampir seluruhnya paru-paru, terutama bagian kiri itu sangat keruh. Nah, kemudian yang ronsen kedua sudah mulai di atas itu, bagian atas itu sudah mulai bersih, dan SPO2 saya juga mulai naik gitu, mulai naik.
yang semula 88 sekarang naik ke 93, 94 kan gitu, 94% ya. Nah itu agak melegakan saya karena ketika SPO2 saya turun ke 88 itu pikiran juga blank gitu, nggak ada oksigen masuk ke otak gitu istilahnya kan gitu. Jadi saya nggak bisa berpikir soalnya nginget-nginget pun juga nggak bisa. Apalagi kalau di bawah 80, 70 biasanya orang-orang itu sudah harus masuk ICU. Ya alhamdulillah saya nggak sampai masuk ICU. Pernapasan saya juga kembali normal dan saya tidak ada gatal-gatal lagi dan rasa tenggorokannya. Hampir saja pengecapan saya juga hilang. Hampir istilahnya beberapa rasa seperti asin kok nggak ada rasa asin, tapi manis masih bisa merasakan. Saya asin yang hilang. Tapi setelah ronsen ini menghasilkan torak yang lebih bersih, saya udah bisa mulai merasakan rasa. Ya itu yang terjadi dan akhirnya terus saya pokoknya istilahnya saya genjot terus lah Asia Propolis sama Delistrum untuk membersihkan paru-paru dan pneumonia saya. Nah kemudian 4 hari kemudian saya juga udah diambil lagi hasil radiologi ronsen lagi, jadi 4 kali saya diambil. Nah, ini yang ketiga sudah hampir habis itu awan-awannya itu, jadi tinggal bagian bawah, jadi bagian atas sudah mulai bersih. Dan bagian bawah, nah bagian bawah ini kata dokter sih ini sekarang turunnya ke bagian lambung kan gitu. Nah bagian lambung saya disuntik untuk mengencerkan darahnya, disuntik perutnya 2 kali sehari itu disuntik kiri kanan seperti itu. Dan pada yang keempat baru toraks saya alhamdulillah sudah sangat bersih dan dokter mengatakan wah Pak paru-parunya sekarang stereo dan sangat jernih sekarang gitu. Keren banget ya. Jadi itu pengalaman Pak Kabul nih. Nah kita mau pindah dulu nih sebelum ke Pak Kabul.